Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Dimulai aja ya. Masih lama nih. Nanti malaman. Baik, Pak. Kelihatan ya? Halo? Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, jam tanggal 22 Desember 2021 ya. Di jam menunjukkan sudah terlambat nih, nungguin kalian jam 6.40-an, harus jam 6.30 ya. Hari ini kita bahas mengenai liability and liquidity management ya. Jadi aset-aset dan hutang likuid yang digunakan oleh lembaga kewangan itu perlu dikelola dengan baik, kerana di perbankan itu banyak sekali ya aset-aset likuidnya itu ya. Dan itu harus dimonitor setiap hari, ada keluar masuk, dan hutang juga sama, ada keluar masuk juga. Kita perlu ada trade-off risk and return dari antara aset tersebut. Nah, bagaimana lembaga kewangan dapat memenuhi penarikan hutang yang telah diperkirakan sebelumnya atau yang tidak. Jadi ada penarikan hutang ya yang telah diperkirakan sebelumnya pun itu tidak. Kalau di bank tu ada kebijakan kalau narik narik jumlah tertentu ya. Misal 1M, 2M tu saya kasih tahu dulu ke dia gitu. Tergantung masing-masing bank tu. Kerana kalau nariknya banyak itu mereka harus meningkatkan wang tunai gitu, di perbankan, di cabang itu. Dan ada dua motivasi alasan penyimpanan aset likuid ya. Pertama untuk implementasi kebijakan moneter, yang kedua pajak ya, pajak. Kebijakan moneter itu mengenai wang beredar, kemudian tingkat inflasi, bunga ya, itu SPI dan sebagainya. Jadi kita bahas sedikit mengenai liquid asset management, bagaimana mula kalau di bank namanya ALMA itu, Asset Liability Management. Ya. Dan komposisi portofolio aset liquid ya. Jadi kemudian trade-off return analysis bagi aset liquid. Nah, bagi keduanya liability management bagi penggunaan hutang. Dari struktur hutang itu kalau di bank itu kan hutangnya yang sebesar itu kan hampir 70% itu dah lapis ketiga kan. Ketiga. Itu giro, tabungan, deposito. Nah, komposisi yang mana? Kalau giro itu enggak pasti itu penarikannya. Suatu itu bisa tarik segera. Ya, dah besar-besar lagi jumlah. Kalau tabungan juga sama. Besar-besar jumlahnya. Tapi yang central offer tu giro ya. Tinggi terlalu giro. Karena kan perusahaan individu tabungan kan enggak gitu banyak. Saya punya tabungan paling sebulan nariknya sekali 2 kali. Semuanya 4 kali. Kalau giro tu per tiap hari keluar masuk itu duitnya. Jadi tambah enggak pasti tu. Makanya bunga giro tu kita pada tabungan. Kerana tabungan ada mengendap dia. Giro agak sulit diprediksi. Dia deposito. Deposito itu mengendapnya bisa dipastikan. Kalau mau 1 bulan bisa. Maka bunga lebih tinggi pada bunga suku bunga tabungan. Jadi ada hubungannya antara tingkat suku bunga sama ada mengendap, kepastian ada mengendap. Ini bukan apa struktur hutang. Ya. Bagaimana struktur likuiditas dan hutang bagi perusahaan ini?
perusahaan lembaga kewangan, terutama perbankan. Grade yang pertama, liquidity asset management. Jadi ketika risiko liquidity dapat dihindari dengan memegang aset liquid yang tinggi dalam bentuk cash, T-bill dan T-bond, maka return dan interest earningnya cenderung akan rendah. Dan default risk rendah, itu juga rendah ya. Itu rendah, itu rendah. Ya. Karena kan dia aman. Tinggi risiko itu juga tinggi. Sebabnya menyimpan hasil liquid yang rendah akan berdampak pada peningkatan potensi terjadi illiquid, risk of bank run. Jadi sebab susah kat pisau bermata dua kan memanage likuiditas itu. Kalau tu tinggi juga agak bagus ya, potensi pendapatan jadi turun, terendah juga agak bagus ya. Dia ada dua alasan kenapa perlu ada penetapan kesihatan cadangan minimum aset liquid oleh regulator. Ada kisah nama QM. Pertama, cadangan tersebut dapat memenuhi penarikan dana dari nasabah yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ya. Jadi misalnya GWM 8%. 8% itu paling tidak bisa mengcover kalau penaikan di luar rencana dari nasabah. Kalau itu kurang apa GWM-nya? Ya, GWM itu kan tidak hanya hari itu, kalau sehari, rata-rata kan kalau sehari. Jadi kalau sekarang kurang besok tambah. Pokoknya selama pada sehari itu rata-ratakan GWM-nya 8% gitu. Kan bisa berubah BI, bisa 8%, 9% dan seterusnya. Ya. Jadi kalau seandainya dari hari pertama sampai hari berikutnya GWM itu 10%, 5%, maka saat 2 hari sebelum penutupan perhitungan rata-rata itu langsung ditingkatkan jumlah dana melalui pasar uang kalau kurang. Jadi ya jual lagi langsung dibayar lagi dua tiga hari ya, tutupi lagi wajib minimum ya. Kalau dalam rangka aplikasi kebijakan moneter pajak, kalau cadangan itu juga kalau pemerintah ingin melakukan pengetatan jumlah uang beredar, maka GWM itu dinaikin. Ya. Jadi kalau diperlonggar uang beredar rupiah, maka GWM-nya dikurangi sedikit. Atau bisa cetak uang ya, cetak uang banyak. Gitu. Alasan implementasi kebijakan moneter ya, dengan penetapan minimum rasio liquid reserve asset to deposit atau GWM, maka akan membatasi kemampuan perbankan itu untuk ekspansi kredit dan meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengontrol suplai uang tadi itu ya. Kalau di suplai uangnya ini tambah, BBM-nya dinaikin aja. Kalau mungkin suplai uang dikurangi, BBM diturunin. Gaji minimum dinaikin kalau sebenarnya suplai uangnya, terus uang pertama BBM-nya diturunin ya. Ya kalau sebaliknya suplai uang yang mau dikurangi, GWM dinaikin itu. Di penulisan rasio GWM ini atau LRDD harus perbankan harus mengurangi penyimpanan aset liquid sampai rasio sebesar rasio minimum cadangan. Jika naikkan rasio LRAD itu, perbankan itu harus menaikkan jumlah simpanan aset liquidnya. Ya. Karena geologi minimum itu hitung jumlah uang yang di bank sentral, kedua jumlah uang yang di hold oleh perbankan itu.
Seketik. Yang kedua alasan pajak. Pajak ni kan alasan implementasi ujian moneter. Alasan pajak itu penetapan minimum rasio itu ditujukan untuk menekan perbankan menginvestasikan dana ke dalam sistem kewangan pemerintah daripada kepada kewangan swasta, sehingga dapat meningkatkan tambahan pajak DDA. Ya. Di perbitan dari Bank Sentral merupakan kontingensi berdasarkan ses dari Reserve Requirement Tax. Itu merupakan kos dari menyimpan cadangan yang tidak ada bunganya di Bank Sentral. Kos ini meningkat lebih lanjut bila inflasi menurun. Nilai purchasing power saldo cadangan. Inilah komposisi portofolio aktiva liquid. Jadi komposisi portofolio aktiva liquid lembaga kewangan itu antara kes dan sekuritas pemerintah tentukan dengan pertimbangan earning dan melihat jenis minimum liquid asset reserve requirement dari Bank Sentral. Beberapa negara memberikan persyaratan komposisi dari aktiva liquid yang masuk dalam cadangan rasio minimum. Misalnya Inggeris rasio minimumnya 20%, dari $1 dalam bentuk cash tambah sekuritas pemerintah seperti bil untuk setiap $5. Di sini disebut dengan liquid asset ratio, dihitung dari minimum rasio dari aktiva liquid dibagi dengan total aktiva oleh Bank Sentral. Rasio liquid asset barang aktiva aset liquid dibagi total aktiva. Yang ketiga, trade-off return risk dari aktiva liquid ini. Trade-off. Jadi dalam rangka untuk menghindari penyimpanan aktiva liquid, lembaga kewangan harus menjual aktiva liquid untuk menghindari return yang rendah. Karena aku terlalu banyak aktiva liquid disimpan di perbankan kan dapat hasil di Bank Sentral. Bank Sentral bunganya kecil banget. Harus lempar tu dana itu ke masyarakat untuk menggunakan pinjaman, kredit investasi mudah kerja dan seterusnya. Pengurangan risk of liquidity withdrawal dapat dilakukan dengan hanya menyimpan sejumlah kecil aktiva liquid untuk alasan bisa jaga. Karena bank itu aset uang itu komoditi dia. Ya. Aset produktifnya ya cash itu. Ya. Aset produktifnya. Jadi dibiayai projek itu kan cash ni. Berbentuk dalam proyek. Itu hasilnya. Boleh beli investasi obligasi cash juga kan. Dia ada problem manajemen liquid asset reserve cadangan hasil liquid di lembaga deposito Amerika. Jadi dalam kaitan bagian ini akan dilakukan pengujian distribution trade-off. Menggunakan posisi aktiva liquid dan constraint yang ada. Dalam posisi ini untuk diberikan contoh bank IBC misalnya. Ini yang penting yang baik nanti. Sudah harus mengerti. Problem manajemen liquid aset reserve pada lembaga perusahaan Amerika. Ini terkait minimum cash reserve atau GM di Indonesia. Lakukan penetapan dari reserve yang merupakan bulk cash. Bulk cash itu currency dan koin yang digunakan untuk memenuhi penaikan deposito. Ya. Dan cash deposit dipegang oleh lembaga kewangan di Bank Sentral. Ya.
Jadi ada forecast tu yang jumlah cash yang di tangan, cash deposit tu yang ada di bank sentral. Target minimum cash reserve terhadap net transaction record adalah sebagai berikut ni. Ya. Jadi kalau seandainya dia punya itu dana bagi ketiga 5,5 juta, berarti GM-nya 0%. Ya. Bila memiliki 5,5 juta dari 42,8 juta, berarti 42,8 juta dikurang 5,5 juta. Itu 3%. Di atas 42,8 berarti 10% itu wajibnya. Dan net transaction demand deposit seperti no account, draft account yang ditawarkan oleh lembaga kredit. Demand dikurang demand balance yang berasal dari lembaga depository juga. Dan terkas dalam proses penagihan. Itu ya. Itu nak tulisan account. Nah, informasi yang diperlukan merger reserve lembaga kewangan untuk menentukan jumlah target reserve dan menentukan apakah penyimpanan reserve terlalu banyak atau sedikit. Ya. Adalah reserve recruitment di lembaga kewangan itu selama periode depository. Perbankan selama periode depository. Kemudian target reserve recruitment yang harus dijaga setiap periode. Kalau kita berhitung, mana berhitung reserve recruitment harian ya. Mana itu. Ini misalkan manajer bank BC mengetahui bahawa net transaction account NTA bank tutup setiap akhir hari ke-14. Transaksi account adalah total deposit yang memungkinkan pemegang akun untuk membuat penarikan secara multiple. Dari 30 Juni sampai 31 Juli. Itu kan 14 hari. Kita data net misalkan total saldo NTA selama 14 hari 18, 9, 10 ya. Maka kalau saldo NTA itu selama seper hari itu dibagi aja dapat 1357 ya. Nah 1357 itu menghitung rata-rata, jadi kita lakukan daily average reserve dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Bank Sentral Amerika. Daily average net transaction kali reserve percentage daily average ya. Ini misalnya cara yang dibesarkan ya. Pertama kan kalau dibalik ini kan cuma ini. Cuma berapa? Ya 1350,7 ya, seluruh teratanya. Berapa GWM-nya persentase? Yang pertama dia 3 kelompok. Kalau jadi 5,5 itu enggak ada GWM-nya. Jadi 5,42,8 kurang 5,5 itu layar kedua itu 3%, sehingga dapat 3% kali 42,8 kurang 5,5 berapa ini? Ini dapatnya 42,25 ya. Nah itu 3% GWM-nya. Dan di atas 42,8 kalau ada saldo tadi rata-rata 1350,7 ya. 7. Ya. Maka ada 10% kan? 10% 42,8 jadi 1,350 kurang 7 1,350 kurang 0,7 itu kan total saldo teratanya. Dikurang 42,8. Kenapa 42,8? Karena 42,8 sudah dihitung kan? Sudah dihitung ke bawah itu 3% sampai 5,5. Boleh minimum reserve tu. Jadi kira minimum harus dipenuhi dengan total data saldo nak bagi 3 tu 13507 agaknya apa? 131,99 ya. Itu 31,99 ya. Berarti enggak? Ya. Kalau ngerti?
Kalau ngerti nggak saudara yang hadir kuliah hari ini? Halo, Ya, Pak. ngerti nggak? Ngerti? Ikuti terus ya, di fokus ya, fokus ya mengerti. Jadi itu seorang lagi, kan dana pihak ketiga ya selama 14 hari totalnya 14.191. Misal saldo hari pertama tambah saldo hari kedua tambah saldo hari ketiga keempat sampai 14 hari. Sehingga rata per hari dibagi 14 hari dapat saldo rata setiap hari itu 13507 ya. Sehingga GWJ minimum harus dicadangkan ya. GWJ minimum ini dapat ketiga nih, dapat tiga ya. Dapat ketiga rata 1350,7. GWJ ini berapa? Itu 131,901. 909 ya. Itu. Jadi nanti itu di akhir hari ke-14 ya, 131,909. Jadi hari 1 hari pertama sampai hari ke-12 mungkin rata-ratanya apa kilo minimum juga 131. Ya. Jadi 120 kurang, tapi bisa dipenuhi di akhir hari ke-13 ke-14. Ya. Jadi perhatikan misal nih Kamis 30 Juli itu hari pertama kan 14 hari kan. 30 Juli sampai 20 Agustus 14 hari. Itu hanya 1, 2, 3. Nggak masuk 1 minggu masuk juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 hari. Kita minimum cash reserve ya. Nah, reserve ini ya. Reserve-nya per hari itu berapa? 5 kan 1470,0 ya saldonya. Ya, totalnya 18,910. Total data saldo harian 1350. Mati 1 ya. Nah, yang realnya kalau minimum cash reserve-nya GWM Kamis itu 5,5 kan tidak kena tuh. 42 kelar kedua 42,8 kurang 55 3%. Sisi berapa? Sisanya itu. Jadi 147,0 ya. Dikurang 42,8 ya. Dikali 10%. Totalnya adalah kan kalau yang di atas 42,8 itu 142,72. Kalau yang di atas di bawah 42,8 sampai 5,5 itu 1119. Totalnya berapa? Totalnya ini untuk GWJ minimum ini harus dipenuhi 143,839. Jadi total GWJ minimum itu totalkan dapat 1846,74. Rata hari ini berapa? 131,91. Rata GWJ minimum ya. Nah, forecast itu dimakai yang ada di bank ya. 30.000. Jadi dari 143 itu hari 30 Juli. Berapa forecast yang dimiliki? Kalau forecastnya 30 di tangan 30 berarti yang di BI-nya harus 143,83 dikurang 30,00. Jadi yang di BI itu selisih antara total dana ada di perbankan dikurang forecast dana yang dipegang. Ya. Nah, sehingga diperoleh berapa? Deposit BI itu 113. Itu 113 ya. Itu harus. Realnya berapa? Realnya kalau ini kan perkiraan ya. 147 kalau 140 dia punya GWJ minimum di BI 113,839 nih ya. Ini 113. Kenyataannya 98,0 ya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi nanti totalnya itu total deposit di BI harusnya 1491,746 ya. Nah, sehingga kalau dia itu jadi total real deposit itu 1491,724 ya. Real depositnya.
Kalau yang harusnya kan 1,491,740 ya. Ya. Jadi bilangnya 1,491 ini kan mendekati ya. Karena toleransi atas pasal bawah. Jadi nanti di hari Selasa 11 Agustus sama Rabu 12 Agustus dia berusaha menambah saldo di bank sentral bank itu supaya nanti total deposit DBI tiap hari itu jadi 1,491,728 sama seperti kolom 8 itu yang seharusnya dimiliki. Bisa contoh, sekolom 8 itu jumlahnya 2 juta, misalnya 2 juta, contoh aja 2 juta. Ya. Ini udah hari Senin nih, tanggal 10 Agustus. Harus sampai total saldonya 2 juta. Gimana caranya? 2 juta dikurang dengan yang sudah ada hari saat pertama sampai hari ke 13 ya. Jadi 98 seterusnya tambah 107 seterusnya. Dapat berapa? Nanti itu sebagai faktor pengurang 1 juta dikurang itu. Itu yang harus hasil itu harus dipenuhi dalam 2 hari itu, 2 hari. Terserah hari mana. Kalau mepet itu biasanya tengah mati kerja tersulit. Tengah mati kerja tersulit. Kalau orang nggak tahu tuh kerja tersulit seperti apa. Gitu kerja tersulit itu tiap hari memonitor jumlah deposit DBI ya. Harusnya berapa? Ini misalnya harusnya 113,83. Bisa nggak deposit DBI-nya dibuat bisa aja, asal nanti di hari ke 314 dipenuhi. Kan kalau sudah kamu mengurangi total yang besar kan. Jadi ini 1,91 ya. Total kalau DBI-nya 106,53 ya. Di forecast. Jadi terserah aja mau berapa forecast terserah aja. Nanti yang DBI-nya selisih antara total dana gaji minimum dikurang dengan di tangan dapat dari DBI. Soalnya gimana DBI. Itu pikirannya. Kenyataannya pasti ada yang di atas. Contohnya lihat nih. Di hari Kamis sampai hari Senin 10 Agustus. Lihat tuh, DBI itu kan selalu di bawah deposit DBI yang seharusnya. Misalnya hari ketiga harusnya 12 DBI 100 ya. Yang di bawah itu semua. Ada nggak di atas itu? Di atas jumlahnya. Ada satu nih. Enggak, ya ada satu nih yang di hari Rabu tanggal 5 Agustus. Harusnya 189, dia selalu DBI 102. Ya apalah, berarti bisa mengobati jumlah kilo DBI ini selama 14 hari itu. Ya realnya. Selebihnya di bawah ketentuan ya, saldo DBI. Cuma satu itu ya. Ada satu lagi nih ya, yang Selasa iyalah. Selasa itu besar seluruh mapan sama sepertiga itu mengejar total 1,491,728. Saya menikah untuk BI. Kalau tegur. Ya. Nah, merger dapat menunjukkan strategi supaya depositnya pada hari Jumat lebih rendah. Ya. Sehingga serta-merta menurunkan resiko rekrutmennya. Dapat dua strategi. Kalau resiko kurang, sudah menguntungkan bank kena pendapatan bisa naik itu. Kalau lemparnya ke pasar uang mana-mana. Di mana suku bunga jauh di atas suku bunga Euro bank itu di BI. Cik banget. Jadi bisa tuh ya, kalau dia itu Jumat itu banyak hari, Sabtu Minggu banyak hari kan, sehingga dia transfer dana isi ATM ya. Peningkatan jumlah tarik itu mungkin tinggi 1 minggu. Sekarang mengurangi logik minimum sebenarnya yang seharusnya.
Berarti ingat korang melihara periode Macam tu di atas setelah terhitung data minimum cadangan cash yang bersyaratkan bagi bank ABC di mana bank itu harus tetap menjaga saldo reserve cash requirement sebesar 131,900 dimasukkan di bank sentral ni 31 satu di bank sentral mungkin dikurangi dengan forecast ini mungkin kan agak banyak ini cadangan Kemudian forecast dari target reserve didasarkan pada forecast yang dipegang selama periode 14 hari perhitungan reserve sehingga selama periode bank itu secara aktif menjaga saldo cadangan reserve sebesar posisi reserve bank tersebut di bank sentral. Dalam kasus ini terdapat deposit di bank yang harus dijaga lah posisi adalah sebesar 1655,5 juta per hari ini harus jaga tiap hari itu. Kan totalnya 131 growth minimum. Karena forecast ada 25,36, makanya 131 kurang 5,6 ada lagi yang dipegang oleh bank. Saya ada bank sentral dengan 106,552 Nah, bagaimana penyelesaian saat ini periode reserve maintenance untuk memenuhi target reserve 3 hari setelah periode perhitungan mereka. Kalau ada reserve dari reserve target. Apa terjadi bila pada akhir periode reserve maintenance tanggal 12 Agustus kita di atas Agustus ini ini hati ini hari di mana dia memenuhi kekurangan saldo di giro giro. Jadi saldo ni bukan tambahan saldo. Jaga betul jangan sampai kurang. Ini. Jadi bank sentral menginjang jumlah error sebesar. Jadi kalau bisa nggak berbeda bisa saja toleransi 4% dari cadangan. Jadi kalau 131 bisa kurang 1,909 dikurang 5,276 Bisa ya sebesar 54% toleransi. Jadi jika akan receive di dalam perbankan dalam komoditi defisit dalam periode 2 minggu, maka perbankan terus menyimpan cadangan dana surplus untuk periode 2 minggu berikutnya. Jika defisit cadangan tersebut melebihi 4%, bank sentral akan memberikan penalti kepada perbankan tersebut. Itu kalau clearing. Jika clearing ya penalti. Kalau menyalahi growth minimumnya kurang. Bila penetapan target terendah, manager harus menimbang beban eksplisit dan implisit dari undershooting terhadap potensial peningkatan. Misalnya, manfaat dari undershoot itu timbul karena tingginya kos yang harus ditanggung untuk memenuhi persyaratan cadangan tersebut. Jadi, seperti perbankan yang mentargetkan jumlah cadangan lebih rendah, ini dua cara secara prinsip agar cadangannya dapat memenuhi targetnya. Ketika periode reserve maintenance menculur berakhir, maka lakukan likuidasi tempat saya, likuidasi aset untuk mengisi akun giro di PI itu memenuhi growth minimum. Itu minyak pasar uang, jualan terbang, buat. Itu kalau kurang resorting, bagaimana overshooting kelebihan. Misal kalau ada kelebihan itu kelebihan bisa digunakan dana itu untuk ekspansi. Daripada budget minimum. Misalkan loan rate 12%, T-bill 3%, dan bunga diperoleh dari kelebihan menyimpan cash.
Ini contoh misalnya loan rate 12%, T-bill 7%, dan interest diperoleh dari kelebihan imbal cash 0%. Opportunity cost dari return yang diterima perbankan dari kelebihan memegang cadangan dalam bentuk cash dalam T-bill adalah sebagai berikut. Ya. Misal opportunity cost cash 12% kurang 0%, 12% dapatnya. Berapa opportunity cost? Ya. Ini. Kan apa 12% apa itu? Loan rate and kemudian T-bill 7%, 0%. Cost risk cash. Ya. Dan opportunity cost T-bill 12% kurang 3%, 3%. Opportunity T-bill. Sehingga secara signifikan opportunity cost di T-bill itu lebih rendah dari cash. Jadi harus mempertimbangkan 3% kelebihan dan opportunity cost saving dari cadangan bentuk T-bill atau instrumen yang dapat dijual dan dikonversi. Dan bagaimana manajemen likuiditas seperti knife edge management problem? Dia mengelola likuiditas sebenarnya seperti situasi yang mata pisau seperti disebutkan sebelumnya, knife edge situation. Kalau terlalu banyak memegang dana likuid akan mengurangi earning ya, pastilah ya. Karena dana kan tertanam di perusahaan. Kalau dilempar ke sumber dana untuk pembayaran tertentu bisa lebih dapat dari perusahaan-perusahaan. Namun bila terlalu sedikit memegang hasil likuid, under shooting ya, itu sebuah kena. Ya. Maka akan berdampak pada krisis likuiditas, jadi kenaikan liquidity risk. Nah, kalau itu terjadi, apa sih regulator intervensi dulu, menambah dana. Untuk copotin dulu prediksi, yang nggak becus gitu. Lalu berikutnya kita bahas mengenai liability management. Dia manajemen likuiditas dan manajemen hutang adalah saling berhubungan. Ya karena dia sesama likuid. Ya. Jadi manajemen likuiditas dan manajemen hutang itu saling berhubungan ya. Salah aspek pengendalian likuiditas adalah membangun menjaga ketat potensial dari tipe likuid. Aspek lainnya adalah mengelola struktur hutang perbankan untuk mengurangi jumlah kebutuhan besar dari tipe likuid dalam memenuhi penaikan hutang. Dan bagaimanapun kelebihan penggunaan purchase fund dalam struktur hutang itu dapat menimbulkan krisis likuiditas jika terjadi risiko. Ya. Jadi kepercayaan sewa turun dan menolak untuk memperpanjang sebulan depositnya. Nah sekarang kita apa hubungan funding risk sama funding cost ya. Ini funding risk itu dan funding cost. Risiko funding dan funding cost. Jadi soal sudah singgung tadi bagaimana kalau nyimpan deposito atau giro. Di sini nasabah dia menyimpan itu kalau giro lebih tinggi, lebih rendah pada tabungan. Ya. Tabungan lebih rendah pada obligasi itu ya. Biasanya obligasi bisa bukan lebih tinggi. Ini menentukan low cost, low withdrawal risk ya. Contoh seperti tabungan suku bunga 2% itu cost-nya itu, funding cost-nya. Ya. Kemudian funding risk apa? Nah, itu withdrawal risk. Karena kalau tabungan itu kan apa, risikonya kalau tiba-tiba narik jumlah besar, berarti kalau tabungannya bunga 8%, masa lebih dari pasar uang 9% itu rugi bank. Ya. Ini trade-off ini dapat dilihat pada gambar 1 dengan adanya trade-off ini.
manager dia akan mendapatkan pada program struktur hutang. Yang ini ya trade off. Ini trade off antara funding cost sama funding risk ini. Jadi kalau seandainya funding cost turunkan, maka funding risk juga turun. Ya. Itu seperti ini. Kita lihat masing-masing demand deposit withdrawal risk-nya tinggi ya. Demand deposit. Sehingga cost-nya berapa? Tinggi. Kecil ya. Kecil. Lebih murah ya. Jadi average implicit interest rate data penunjuk cost akun per tahun ya. Berapa ses akun per tahun ya. Demand deposit misalnya. Ini cost mesti demand deposit. Cost gimana ya? Cost. Ya, tadi kan artinya apa? Withdrawal asset, withdrawal risk ya. Risiko pernikahan ya. Nah sehingga cost-nya 150 dikurang 100 bagi 1.200 ya. 4,16%. Di atas demand deposit mempunyai tambahan cost dalam bentuk non-interest bearing reserve recruitment. Itu cost jadi cost 4,166% ya. Nah, bagaimana interest bearing checking account ya? Jadi intinya begini, intinya withdrawal risk itu jadi kalau seandainya makin tinggi withdrawal risk-nya, maka cost-nya makin rendah. Ya. Oh sorry, makin rendah. Kalau ketiga makin rendah. Makanya giro itu lebih rendah suku bunga dibandingkan tabungan. Kenapa? Karena giro itu memiliki withdrawing risk yang tinggi. Ya, tinggi. Dan juga seperti apa cost untuk yang ini mana? Withdrawing risk ini ya. Yang cost-nya ya. Contoh lain misalnya. Saya pertimbangkan seorang deposit menyimpan rata-rata per bulan 250. 3 bulan pertama di 1 tahun. 500 dolar per bulan untuk periode 3 bulan yang akan datang dan 1.000 per bulan untuk 6 bulan terakhir. Ya, dan seterusnya. Nokon bayar bunga nokon itu 5%. Jika minimumnya 500 ada minimum saldo di nokon itu. Dan harus menulis cek rata-rata 50 cek per tahun. Kalau dia tak giro, cek yang tulis itu diketikor bayar service fee untuk masing-masing cek meskipun kos banknya 15 sen. Terus ini return kos bunga saham dari bunga visit ditambah sebelum berikut. Jadi gross interest rate lah dilihat seperti ini. Ini 500 ya. Itu 500 dari rata-rata minimum rata per bulan ya. Kemudian dikali 0,05 kan porsinya. Ya, 0,05. Kemudian kali 0,25 ya. Tambah 1.000 kali 0,05 kali 0,5. Kemudian di 0,15 dikurang 0,10 dikali 50 kali 12 ya.
dapatnya 61,25 ya. Misalnya balance itu dari dimasuk jadi 250. Ini minimum saldonya. Minimum saldo berapa? 500 kan. Nah, ini turunkan jadi 250. Apa yang terjadi ya? Sehingga kalau central returnnya jadi 94,375. Di sini kan 61,25. Ini sudah naik deh. Naik gross return. Berapa naik? Karena minimum balance itu turun dari 5.000 jadi 250. Jadi bisa melempar dana sisa itu dimasukkan 50. Itu menyebabkan itu naik. Gross interest returnnya naik. Tabungan sama. Tabungan withdrawalnya ini sudah tinggi. Itu tinggi kilo ya. Jadi tabungan ini. Mobil di financing oleh mobil. Udah. Cakup ini non-checkable, semua pembayaran tingkat bunga implisit pada umumnya kecil, sehingga risiko cost bagi dia adalah pembayaran bunga eksplisit atas akun ini. Pada saat sekarang normal di perbankan bahkan tingkat bunga eksplisit sangat tinggi. Ini kejadian dari oleh Facebook. Facebook ini tabungan. Ya. Ini tingkat bunga implisitnya itu lebih tinggi pada giro, tapi diperdah pada deposito. Ya. Jadi dolisnya itu berarti kan kalau ini apa nih cost. Kalau yang untuk yang memakai deposit account MMDA, ya. Ini dolisnya. Kemudian cost. Kalau itu tiap deposit, pokoknya kita hitung beberapa sumber dana itu, di sumber dana itu. Ibarat saya cuma itu, ibu sekiriman juga sama ya. Ini. Jadi ada borrowing seperti lain, ya. Nah ini struktur, ini komposisi aset dan hutang pada perbankan di Amerika ya. Komposisinya bisa cash ya. Cash itu kalau komposisi untuk tahun 1960-an ya itu 20% cash. Di kondisi perbankan modern ya, saya nggak mau tinggi-tinggi cash yang harus diputarkan dapat uang. Nah itu untuk semua bank rata-rata 4,2%. Bank besar tinggi 3,5%. Small bank 4,8%. Jadi berarti kan kalau bank besar itu makin kalau bank besar itu lebih kecil pada bank menengah ya, jumlah case-nya. Jadi bank besar itu cenderung dia memperkecil cash liquidnya. Dan giro wajib minimum itu dikecilnya. Jadi sirkulasi tinggi ya. Kalau bank besar itu transikon ya 7,1 lebih rendah pada bank menengah ya. Gitu. Sebentar. Jadi kopi tadi. Diabetes juga sama itu.
Jadi hutang ni aktiva Kalau dana ketiga, transekon, letter CD, dan seterusnya itu. Jadi kalau bank-bank besar itu, dia jumlah details kalau sertifikat deposit dan term deposit itu lebih tinggi, ya, pada bank kecil ya. Ini secara keseluruhan itu transekon yang banyak. Transekon itu yang tabungan itu yang banyak. Ini suatu likuiditas dan hutang bagi perbankan di Amerika. Kita baru tadi ini, table 2 ini, terlihat bahwasanya dengan benchmark tahun 1960, bank-bank tradisional, fasilitas bank tradisional dibandingkan dengan aset liquid mengalami penurunan sejak tahun 1960. Jadi mengurangi jumlah hasil liquid ini. Hasil liquid yang untuk cash dan giro di Bank Indonesia. Kalau bisa diputarkan. Kalau surat berharga, akhirnya bank tradisional mengalami penurunan 50% menjadi 33%. Sedangkan untuk bank kecil, hasil liquidnya sudah 30% lebih besar pada bank besar. Hasil utama bank tahun 2004 bandingkan dengan bank tahun 1960, jadi pergeseran sumber dana yang risiko tinggi, itu dana sekon, demand deposit, account dan retail saving dan term deposit. Kalau kita lihat di perbankan nasional kita ya, terutama perbankan bank-bank pemerintah dan bank swasta, sebagian besar sumber dana dari tabungan. Tapi kalau di bank asing bukan tabungan tapi term deposit. Bank asing tu dia ajar bank asing sepi, nggak ada menabung. Di bank pemerintah ramai, bisa ramai kelihatan, bisa menggunakan setoran di itu, setoran tunai di ATM. Mereka berkurang antrian dulu kan panjang banget antrian. Itu hutang bank-bank 2004 berhubungan dengan bank 60-an terjadi pergeseran sumber dana yang punya withdrawal risk tinggi, yaitu dari transaksi account dan saving term deposit di akun atau instrumen yang membagikan bank untuk mengontrol supaya seperti lebih tinggi resiko. Intinya tetap aja bank tu tabungan paling tinggi, walaupun tabungan tu withdrawal risk lebih tinggi pada deposito, tapi bank lebih nyukai kerana bunga kecil. Tabungan sekarang bunga mungkin 20% setahun ya. Besar banget sekarang. Bank kecil lebih cenderung memiliki utang dengan withdrawal risk tinggi dibandingkan dengan bank besar ya. Karena di bank kecil itu punya akses di pasar uang pasar uang. Jadi hasil liquidnya lebih banyak dibandingkan bank besar hasil liquidnya. Ya. Tapi kalau punya akses pasar uang, nggak usah banyak-banyak hasil liquid. Kalau lebih pada pasar uang, kalau kurang punya lagi pasar uang. Tapi kalau bank menengah itu hasil nggak ada, itu sehingga hasil liquid lebih banyak ya. Nah itu dapat sampaikan ya, bagaimana menjaga hasil liquidity di perbankan itu, liquidnya. Bagi dalam hal memenuhi persyaratan wajib minimum di bank sentral. Jadi silakan pada pertanyaan. Ya. Ada. Ya sebenarnya dia ada, kalau lihat di bukunya ya, buku itu, Saunders itu. Hmm. Ni, risiko.
Ibu ni, dosa. Dressing. Ini di 18 ya. Legiti manajemen ya. Jadi soalnya seperti apa? Ngapain ni? Hah? Hah? Oh. Ini soal ni. Bentar ya. Ini yang tadi apa? Yang Ocon ya. Kalau mereka sambang Ocon body ni ke perbandingan ya. Yang tadi. Nah, ini data apa? Hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Mei. Jadi kalau bulan Mei itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14 ni. 10 hari. Ya. Tanggal 24, 25, 26, 28. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, so suruh menghitung apa? Sekali ni. Rata-rata forecast untuk catatan perhitungan komputasi diperkirakan setiap hari $1. Ini tanggal ya. Tanggal Mei ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Senin sampai apa? Senin sampai Jumaat ya. 5 hari ya. Lalu 5 hari berikutnya ini ya. 12 hari ya. Kemudian lagi ada tanggal 15 di sini. Ini. Ya. Jadi kita berangkat di PowerPoint itu. Jadi berapa level rata-rata release reserve yang disyaratkan untuk di hold oleh bank selama pengairan 11 Mei 2024 ni. Yang pertama saya cari dulu berapa. Ini kan apa ni interest account ya. Itu.
Sama reserve of Advert di 1921 1924. Ini yang reserve yang di Cadangan di Bank Sentral yang real ni. Federal Second 200 500 dan seterusnya. Itu banyak apa kualitatif ya. Yang kualitatif seperti tadi itu menghitung saldo ini, menghitung rata-rata ini. Atau apa gaji minimumnya harian begitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Halo? Belum, Pak. Belum ya? Itu apa optionnya mana? Ya. Oke, saya stop dulu ya ini. Oke, semua isi absen saya ingin moto apa kehadiran ya. Buka video semua ya. Buka video semua. Apa si dia buka videonya. Sini Komang ya. Videonya. Kemudian si Rowley, Bu Rowley. Kemudian Mbak Dini ya, Dini Persatun. Mau sudah kuliah sini. Berapa lagi buat kuliah tinggal di Dini? Semester ini ambil 4 mata kuliah, Pak. Mata kuliah apa aja itu yang harus manajemen sana? 5 sama skripsi ada pengantar manajemen risiko, pelajaran Bapak, terus manajemen perbankan syariah ya, Pak. Terus otoritas jasa keuangan, satu lagi, bentar Pak, saya lupa. Iya. Baca lulus ya kalau lulus itu. Kalau suka berempat deh, kalau lulus kamu tertunda lagi lulus itu skripsinya. Ya. Kenapa, Pak? Harus lulus tuh, jangan sampai kau lulus mata kuliah itu ya. Ya, Nanti betul. kalau bisa sidang skripsi Februari ini. Oke, yang si Iya, Pak. Sugeng tolong dibuka videonya, mau foto nih. Foto. Ya. Foto Sugeng. Sugeng Pranoto. Sigit Alfian. Ya, Pak. Sudah dibuka, Pak. Sudah dibuka ya? Oh, berarti sinyal saya kurang. Sulasmi sudah dibuka, Sulasmi? Udah, Pak. Sudah? Udah dari tadi. Oh iya, bagi sinyal saya kurang. Ini sinyal saya 2 hari ini agak lolet ya. Oke, saya hitung ya. 1. Tolong potong Dini ya. Kau potong juga tuh. Ya. Bisa nggak screenshot ini? Ini bisa screenshot nggak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kamu udah kelihatan semua? Udah buka semua nggak? Jual mahasiswanya? Yang belum, Mbak Nikomang, Mbak Rauli. Oh, udah. Aku udah. Ya, udah hitung ya. 1, 2, 3 ya. Ya, kamu kirim di grup ya. Baik, Pak. Kalau saya ini banyak yang tutup nih karena sinyal saya kali itu. Ya. Sinyal saya itu tutup nih. Mana nih? Oh, ganti. Oh. Ya.
Boleh kirim di ni ya. Sekarang saya buka absen ya. Sudah Pak, sudah dikirim Pak. Saya kirim ya. Apa sebenarnya? Ini kampus ini. Oh ini. Kampus ini. Ini kuliah ke-12 ya. Coba muncul. Kuliah. IC itu semua. Pak, sambilan mau nanya boleh Pak? Ya. Pak, Halo? Pak sambil mau nanya. Ya Pak. Halo ya? Oh, siapa itu? Rafika Pak. Oh, Jurusiko. Ini ke kuliah ke, waduh, 12 mana nih? Ini ngacuk lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Mesti ngacuk nih. Mana sih? Ini absennya masih ngacuk ya. Ini udah 13 nih. 13 hari ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 22, harus 14 nih. Udah. Ya. Dua Pak. Wah. Ini dua kan, di luar cuma ke 14. Ini dua. Gimana tuh? Ini. Hadir Pak Sparta. Bapaknya live. Salah tekan kali.
Halo, mohon maaf ya. Aduh, sinyal saya Iya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Iya, Pak. bisa hadir lagi nih. Ini. Ya. Udah kelihatan ya? Udah. Belum, Pak. Belum, Pak. Udah, belum. Belum, Pak. Belum. Lagi loading, Pak. Udah, Pak, udah kelihatan. Ya. Soal lagi absennya si Daniel ada Daniel. Daniel ada Hadir, Daniel. Pak. Hadir. Saya hadir, Pak. Iya, hadir nih. Ini hadir si Ibnu hadir ya. Hadir, Pak. Ibnu si Ana hadir. Ana. Berarti lagi. Hana di Hana nggak ada ya? Hana nggak ada. Si Nikombang ada. Hadir, Nikombang Pak. hadir. Hadir. Wanda hadir. Oh nggak hadir Wandanya. Sugeng Hadir, Pak. Hadir. hadir. Ambar, Hadir, Pak. Belia ada. Belia hadir. Hadir ya? Belia nggak ada. Dan si Priska hadir. Priska ada, Pak. Nurul. Aduh, nggak bisa rajin. Rafli ada, Rafli. Hadir, Pak. Hadir. Selasmi hadir. Selasmi hadir ya? Hadir, Pak. Rajin ya, sudah cepat datang nih. Bu Roli hadir ya? Hadir, Pak. Dia hadir nggak? Dia. Jadi silat nama dia nih. Ada nggak dianya? Hadir Ya. tadi, Pak. Hadir, Pak. Kemudian Reptika tadi hadir silat. Reptika ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir. Kemudian Pak Sigit hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Jadi yang nggak hadir itu si Nurul ya, kemudian si Velia, dan siapa lagi itu? Dan si Wanda, Hana, 4 ya. Oke, ada orang hadir. Ya. Stop ya. Bentar. Mana nih? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah cukup sampai di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan ya. Ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, Pak. Pak. Sama. Salam, Bapak. Ya, sama. Izin live ya, Pak. Iya, Mbak Sulasmi. Ya.